Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hakiki, NIM 230101903323, kelas PAIJ IAIN Salatiga. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran dosen pengampu Bu Aulia Fitrianingrum. Langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Simak video berikut ini. Media pembelajaran memiliki pengertian media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Media pembelajaran ini merupakan bahan atau alat atau segala sumber daya yang digunakan untuk membantu proses penyampaian informasi guru pada murid, baik berbentuk fisik maupun piranti lunak. Media pembelajaran juga memiliki macam-macam jenis, antara lain yang pertama yaitu media cetak. Media cetak ini berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu media cetak lepas, contohnya buku, modul, majalah, gambar, dan yang lain-lain. Yang nomor 2, media cetak dipajang, contohnya poster, peta, papan panel mading. Yang ketiga adalah media cetak diproyeksikan sendiri OHP atau slide proyektor seperti PowerPoint. Jenis media pembelajaran yang kedua adalah media audio. Media audio ini memiliki audio berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contoh media audio ini diantara lain radio, CD, DVD player, MP3, dan game interaktif. Jenis media pembelajaran yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual ini media yang menayangkan gambar audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran antara lain: 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Yang nomor 2 adalah memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang nomor 4, untuk menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang nomor 5, untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang nomor 6, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Ada tujuan dan manfaat pasti ada fungsi. Fungsi media pembelajaran secara umum adalah: 1. Untuk menarik perhatian siswa. Nomor 2, untuk memperjelas penyampaian pesan. Nomor 3, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang nomor 4, menghindari kesalahan tafsir ketika guru berbicara secara verbal. Yang nomor 5, untuk mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang nomor 6, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Di era sekarang ini, kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilangsungkan dengan offline atau tatap muka, sehingga tahun ini dijadikan untuk tahun belajar mengajar menggunakan daring atau dalam jaringan atau yang biasa disebut online. Karena pada tahun kemarin hingga tahun ini masih ada virus corona, sehingga mengakibatkan sekolah belum bisa dibuka untuk tatap muka.
Berbicara tentang belajar daring, pembelajaran daring memiliki pengertian alat atau perantara pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Media pembelajaran daring menggunakan media Android. Android berfungsi sebagai alat atau media komunikasi, sehingga dari fungsinya tersebut bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Secara umum, manfaat HP atau Android dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga akan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manfaat secara khusus dengan adanya gadget ini atau Android adalah penyampaian materi akan dengan mudah diterima oleh siswa dan mampu meningkatkan kemampuan untuk memahami materi pada siswa dengan bantuan handphone. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring menggunakan Android. Kelebihan yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah. Yang nomor 2, biaya lebih terjangkau. Nomor 3, waktu belajar fleksibel. Kekurangan penerapan belajar dengan media Android. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang nomor 2, berkurangnya interaksi dengan pelajar. Nomor 3, pemahaman terhadap materi. Nomor 4, minimnya pengawasan dalam belajar. Nomor 5, tergantung sinyal internet dan tergantung juga kawasan dari setiap siswa masing-masing. Yang nomor selanjutnya, kurang hematnya penggunaan kuota internet. Baik, itu tadi sedikit penyampaian materi dari saya tentang media pembelajaran dari menggunakan Android HP. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak kurang berkenan dan tutur kata yang salah dalam pengucapan saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.